Sebanyak 7 pekerja migran Indonesia asal Riau dan Jambi kembali dideportasi dari Malaysia usai menjalani proses hukum di Depo Tahanan Imigresen atau DTI Sementara Milenium Beranang Selangor, Malaysia. Ketujuh warga negara Indonesia ini dipulangkan melalui Pelabuhan Internasional Malaka menuju Pelabuhan Internasional Dumai Riau dengan menggunakan kapal feri Indomal Kingdom pada Sabtu sore. Untuk hari ini, hari Sabtu ya, Sabtu kita kedatangan 7 orang deportasi dari Malaysia yang dipulangkan oleh pemerintah Malaysia melalui embarkasi Pelabuhan Dumai. Apa saja Bang, apa yang kita lakukan kepada 7 PMI ini? Untuk pelayanan kita sendiri itu, kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IBHP sehingga handphone yang mereka dapat tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah lama kita, rumah lama PMI Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Kalau boleh tahu berapa hari mereka akan ditampung di sini? Kalau untuk perkiraan sementara itu biasanya itu kita memerlukan waktu 2-3 hari untuk memulangkan mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing. Yang dari Tanjung Pinang Bang? Untuk yang Tanjung Pinang sendiri memang hari ini juga ada pelimpahan sebanyak 11 orang. Pelimpahan daripada BP3MI Tanjung Pinang, BP3MI Kepri. Sebelumnya berapa yang dilewat Tanjung Pinang Bang, deportasi? Informasi yang kami terima kurang lebih 150 orang yang dideportasi melalui BP3MI Kepri dan 11 orang itu dilimpahkan kepada kita. Kondisi PMI kita yang dideportasi bagaimana Bang sejauh ini? Semuanya untuk kesehatannya semuanya stabil, tidak ada perhatian khusus dari keterangan informasi dari pihak KKP, karantina pelabuhannya, tidak ada perhatian khusus, semuanya normal. Tiba di Pelabuhan Dumai, ketujuh WNI tersebut langsung didata kemudian langsung dipulangkan ke daerah masing-masing dengan menggunakan travel. Menurut petugas, 5 PMI berasal dari Jambi, sedangkan 2 orang lainnya berasal dari Kepulauan Rupat, Riau. Citra Indriani, Kompas TV, Dumai, Riau. Maraknya pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal menyebabkan pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap warga Indonesia. Menurut BP3MI Riau, disinyalir ada 4 daerah yang dijadikan tempat pengiriman TKI secara ilegal di Riau. 4 daerah yakni di daerah Medang Kampai, Kota Dumai, Kepulauan Rupat di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Bagan Siapi Api, Kabupaten Rokan Hilir. Keempat wilayah ini merupakan kawasan pesisir pantai yang berdekatan dengan negeri jiran Malaysia. Seperti halnya di Kepulauan Rupat, banyaknya pelabuhan serta dekatnya akses menuju Malaysia membuat masyarakat menggantungkan diri untuk bekerja ke Malaysia. Selain itu, banyaknya pelabuhan tikus dimanfaatkan sejumlah pelaku untuk mengirim TKI ilegal dengan iming-iming kemudahan dalam pengurusan administrasi agar dapat bekerja di Malaysia. Kami sudah melakukan tracing di beberapa daerah di Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Riau ini. Itu biasanya di Medang Kampai, Rupat, termasuk untuk daerah yang lebih mudah dijangkau, Inhil, serta di daerah Bagan situ ya, Rokan Hulu. Nah, itu yang memang sudah kita antisipasi pesisir untuk daerah-daerah. Tapi tentu kami tidak bekerja sendiri, kami butuh support dari masyarakat jika mengetahui adanya penampungan ilegal kerja migran ataupun tidak adanya terjadinya untuk siap untuk berangkat, segera melaporkan ke aparat penegak hukum terdekat. Namun meskipun banyak terjadi kasus terhadap pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal, namun pengiriman TKI secara ilegal ini seakan tak ada hentinya. Diharapkan keseriusan pemerintah dalam pengawasan serta penindakan terhadap para pelaku yang diuntungkan dalam pengiriman TKI secara ilegal agar tidak ada lagi korban-korban perjatuhan. Citra Indriani, Kompas TV, Kepulauan Rupat, Bengkalis, Riau. Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyebut hingga saat ini 2 warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat di negara Malaysia kondisinya masih kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.
Korban yang masih kritis berinisial MH dan AR, keduanya masih belum bisa ditemui oleh pihak aparat kepolisian dan pihak pemerintah Indonesia di Malaysia. Sementara dua korban lainnya berinisial AH dan MZ kondisinya membaik dan sudah bisa diajak komunikasi. Terhadap kasus tersebut, pihak pemerintah Indonesia mendorong untuk dilaksanakan transparansi kepada korban terkait kronologis kejadian. Pemerintah akan mengawal para korban hingga korban kembali ke negara Indonesia. Hukum bagi para korban ini artinya tetap mengawal di rumah sakit untuk mendapatkan kabar berikutnya, serta untuk mencari tahu sebenarnya kronologis apa yang menimpa mereka, aslinya seperti apa. Yang dua lagi gimana bang kondisinya? Informasi masih kritis. Untuk yang dua orang yang bisa dan dirawat itu yang tadi sudah bisa melakukan komunikasi, artinya sudah bisa sadar. Yang dua lagi masih dalam kondisi kritis dan masih dirawat di rumah sakit, dan itu belum bisa ditemui baik oleh pihak perwakilan maupun oleh aparat atau atase polisi R yang ada di Malaysia. Ini apa langkah kita bang terkait dengan insiden ini? Apa yang didorong oleh BP3MI supaya kejadian ini tidak terulang? Ya, sebenarnya langkah untuk kasus ini seperti yang disampaikan oleh kemarin oleh Pak Direktur maupun sebelumnya oleh Bu Wamen, Pak Wakil Menteri KP2MI, maksudnya kita tetap mendorong untuk dilaksanakan transparansi pada korban ataupun terhadap kronologis kejadian, dan tentu pemerintah akan mengawal korban ini sampai benar-benar mereka ini semuanya sehat dan bisa dikembalikan ke Indonesia. Pihaknya juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah adanya pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dengan melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana tata cara berangkat ke Malaysia dengan benar. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Inspeksi mendadak dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Pekanbaru Riau pada Rabu pagi. Sidak dilakukan di sebuah pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Tengku Bayi Ujung, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Sidak dilakukan guna memastikan distribusi dan harga bersubsidi tetap terkendali dan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta melarang penjualan gas melon kepada pengecer yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi dan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hari ini saya di Riau, bertempat di pangkalan LPG Yus Manyar. Untuk pertama adalah melakukan peninjauan. Kemarin kan saya seharian di daerah Jabotabek dalam rangka memastikan penataan daripada implementasi penjualan LPG. Hari ini saya di Riau. Alhamdulillah hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya 18.000. 18.000 itu rakyat beli langsung di Pekanbaru, di kota ini kan, kota Pekanbaru. Nah ini yang pemerintah maunya seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah 20.000. Nah tapi ada temuan di sebelah yang disebut dengan pengencer, saya baru menaikkan sebagai sub pangkalan, itu ternyata dapat LPG-nya bukan dari pangkalan sini. Ini ada terjadi kekeliruan juga. Jadi ada pangkalan lain yang mensuplai ke sana dengan harga 20.000. Dia jualnya ke masyarakat 22.000. Nah, ini yang nggak boleh. Nanti kita akan melakukan penataan juga terhadap pangkalan-pangkalan yang seperti ini, karena mereka kan sudah dapat. Dia dari agen kan Pertamina berikan kan 12.750. Harusnya agen menjual ke pangkalan itu paling tinggi sekitar 15.000. Namun saat melakukan peninjauan ke warung-warung, Bahlil masih menemukan penjualan gas melon dengan harga Rp22.000 per tabung, karena warung membeli dari agen dengan harga Rp20.000. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.
Salah satu penjual emas di Pasar Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau, menyebutkan harga jual emas saat ini mencapai Rp3.550.000 per emas. Kenaikan harga emas membuat daya beli masyarakat turun. Masyarakat lebih memilih menjual emas mereka daripada membeli. Penjual emas mengaku sekitar 60% masyarakat penjual logam mulia mereka dan 40% masyarakat yang membeli. Tingginya harga emas terjadi sejak tahun baru Imlek lalu dan hingga kini tidak kunjung turun. Peningkatan ada kan? Untuk daya jual beli masyarakat sendiri seperti apa Bang sekarang? Kalau untuk daya beli masyarakat sekarang ini 60/40% lah. 60% menjual, 40% yang membeli. Untuk harga kita sendiri Bang kalau kita jual berapa? Kalau untuk penjualan sekarang ini 3.550 per emas jatuhnya. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun karena banyak yang menunda pembelian dan menunggu harga pembeli turun. Meski begitu, para pedagang tetap optimis permintaan logam mulia akan meningkat kembali jika harga emas kembali stabil. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Layanan cek kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun berlaku di seluruh puskesmas di Kota Pekanbaru Riau. Salah satunya di Puskesmas Simpang 3, Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpean Damai. Program tersebut merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun layanan cek kesehatan gratis yang disediakan itu meliputi pengecekan darah di laboratorium, pemeriksaan gigi, pemeriksaan jantung, hingga screening kesehatan. Pemeriksaan kesehatan berlaku untuk semua kelompok, mulai dari bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Menurut Kepala Tata Usaha Puskesmas Simpang 3, Teti Yusmiati, warga yang memanfaatkan pelayanan pengecekan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun, syaratnya hanya membawa KTP. Pemeriksaan ini apa aja Bu yang dilakukan Bu bagi warga yang ulang tahun ini Bu? Pemeriksaannya screening kesehatan. Nah, nanti kita kan sekarang ini di puskesmas sudah melaksanakan ILP sesuai dengan siklus hidup. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini juga nanti akan sesuai dengan siklus hidup juga terdaftar. Meliputi apa aja Bu yang diperiksa Bu? Kalau yang diperiksa itu nanti kan masyarakat yang berulang tahun datang ke puskesmas dengan melewati meja informasi. Dia perlakuannya sama dengan pasien yang berkunjung. Jadi tetap dia harus lewat meja informasi, itu akan mengisi seperti Google Form yang dari Satu Sehat, lalu ke loket pendaftaran, baru ke screening nanti di meja nurse station. Meski adanya pelayanan cek kesehatan gratis, namun hingga Senin siang belum ada warga yang memanfaatkan program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Pelaku peredaran bagian dari tubuh satwa dilindungi berinisial MS berhasil dibekuk oleh petugas berawal dari tim patroli laut Bea Cukai Tembilahan menghentikan speedboat yang sedang melalui perairan Sapat, Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Tim kemudian melakukan pemeriksaan speedboat dan melakukan 1 karung berisi sisik terenggiling. Dari penyitaan barang bukti tersebut, petugas menangkap seorang pelaku di dalam speedboat berinisial MS. Pelaku beserta barang bukti sisik terenggiling kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Tembilahan dan diserahkan ke penyidik kehutanan. Dari hasil pemeriksaan, MS merupakan jaringan peredaran kulit terenggiling karena pelaku sudah berulang kali melakukan kegiatan ilegal. Pelaku mengaku sudah 6 kali melakukan pengangkutan kulit terenggiling dari Sumatera Selatan ke wilayah Sumatera maupun di luar Sumatera dengan jalur darat dan jalur perairan. Pelaku MS yang merupakan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, kemudian dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Sementara barang bukti 1 karung berisi 30 kg sisik terenggiling ditempatkan di Balai Gakum LHK Sumatera, Seksi Wilayah 2, Kota Pekanbaru Riau. Kita lakukan penahanan dan kita titipkan ke rutan 2B Rengat, sedangkan barang bukti berupa 30 kg
1 handphone, dan 1 tiket telah kita sita. Kasus ini berawal dari hasil patroli dari tim patroli laut Bea Cukai Tembilahan yang melakukan pemeriksaan terhadap sebuah speedboat penumpang Sunrico 88. Ketika diperiksa, di speedboat tersebut ditemukan 1 karung yang berisi kurang lebih 30 kg sisik terenggiling, dan ada 1 orang penumpang yang bernama MS yang mengakui sebagai pemilik atau yang menguasai dari 1 karung sisik terenggiling tersebut. Pelaku dijerat pasal 40 ayat 1 Jungto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana paling maksimal 20 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Selain melakukan penegakan hukum di wilayah Riau, Balai Gakum Kehutanan Sumatera juga melakukan penindakan kasus yang sama di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas menyita ton kulit terenggiling. Petugas juga masih melakukan pendalaman apakah kasus yang menyeret pelaku MS berkaitan dengan kasus di Kabupaten Asahan. Sawino Hardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. 4 ekor satwa dilindungi berupa anakan kucing hutan saat ini ditempatkan di Klinik Satwa BPKSDA Riau. Tim kesehatan hewan terus memantau perkembangan anakan kucing hutan serta memberikan susu untuk menjaga tetap dalam kondisi sehat. 4 anakan kucing hutan ini merupakan penyerahan dari warga kepada BPKSDA Riau setelah sebelumnya warga desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar menemukan satwa tersebut di kebun sawit miliknya. Keempat satwa sebelumnya sempat dirawat di rumahnya dan diserahkan kepada petugas BPKSDA Riau setelah mengetahui satwa bernama Latin Prionailurus bengalensis tersebut merupakan hewan dilindungi. BPKSDA Riau menerima serahan satwa dilindungi kucing hutan dari masyarakat yang berasal dari Pangkalan Baru sebanyak 4 ekor kucing hutan dan berdasarkan pengakuan dari masyarakat tersebut bahwa masyarakat ini menemukan kucing hutan, 4 kucing hutan ini di pelapah sawit di kebunnya. Ya. Sempat kucing hutan ini dibawa ke rumahnya, kemudian masyarakat yang berprofesi sebagai wira swasta ini melihat-lihat dan menanyakan kepada beberapa teman-temannya bahwa memang itu adalah dilindungi, dan kebetulan mereka juga mencari informasi kepada siapa diserahkannya, dan akhirnya yang bersangkutan menghubungi ke call center Balai Besar KSDA Riau. Kemudian setelah dijelaskan oleh kami tentang status daripada satwa ini bahwa satwa dilindungi, dan akhirnya mereka secara sukarela menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Riau. Mereka langsung mengantarkannya sendiri ke Balai Besar KSDA Riau. Saat ini keempat anakan kucing hutan dalam kondisi sehat. Rencananya satwa dilindungi itu akan dirilis kembali ke habitatnya di wilayah Provinsi Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Meskipun telah ada perbaikan di beberapa titik, sebagian jalan masih dalam kondisi rusak dengan lubang-lubang besar serta drainase yang buruk. Jalan ini berada persis di samping Universitas Riau. Situasi ini memicu keluhan dari para pengguna jalan seperti mahasiswa dan warga sekitar. Leoni, seorang mahasiswi yang sering melintas, menyebut jalan kerap digenangi air saat hujan turun, membuat lubang-lubang di jalan tertutup air dan sulit terlihat. Kondisi ini berisiko menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Kondisi jalan rusak diperparah dengan intensitas hujan yang tinggi belakangan ini sehingga jalan semakin sulit dilalui. Jadi jalan ini cukup memprihatinkan, sedangkan kita lihat nih jalan yang lain udah diperbaiki, tapi masih juga banjir terus berlubang. Apalagi kan saya nih kalau ke kampus sering lewat sini kan, jadi kadang tuh juga risih lihat genangan air kayak gitu, apalagi ada lubang-lubangnya. Mungkin ada dampak yang terjadi akibat jalan berlubang ini, Kak?
kalau misalnya sekarang musim hujan ya Kak, nah jadi kalau banjir tuh kan agak susah dilewati, apalagi kalau kami motor metik ini kan, nanti airnya naik-naiklah ke motor, terus nggak kelihatan jalan yang berlubang tuh kan memicu untuk kita terjadinya kecelakaan kan. Dirinya berharap pemerintah segera mentuntaskan perbaikan jalan Bangau Sakti agar masyarakat tidak lagi menjadi korban akibat jalan buruk. Terlebih, jalan tersebut menjadi jalur penting bagi warga dan mahasiswa di wilayah Kecamatan Bina Widya. Sawino Ardi, Kompas TV Pekanbaru, Riau. Berawal dari kebiasaan Yuzima, seorang ibu rumah tangga ini membuat manisan dari pepaya muda. Namun seiring berjalannya waktu, muncul ide untuk membuat olahan dodol berbahan pepaya muda. Setelah inovasi yang dilakukan oleh Yuzima ini, ternyata dodol yang ia buat dengan bahan utamanya pepaya muda disukai oleh warga sekitar rumahnya. Dari situ ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Kulim ini menjadikan hasil buah tangannya untuk merambah ke bisnis oleh-oleh. Untuk membuat dodol pepaya muda ini tidaklah begitu rumit. Dirinya hanya menyiapkan gula, tepung ketan, santan, penyedap rasa, dan tentunya pepaya muda. Proses pembuatan dodol pepaya muda yakni pepaya dikupas, kemudian dicuci, diparut, kemudian dicuci kembali untuk menghilangkan getah yang ada di pepaya. Kemudian pepaya yang sudah diparut diaduk ke dalam adonan. Setelah itu bahan yang sudah tercampur rata kemudian dikukus. Setelah itu kemudian proses memasak. Proses memasak ini membutuhkan waktu yang cukup lama yakni selama 5 jam. Yuzima mengaku proses pemasakan ini yang paling diperhatikan adalah ukuran api kompor. Jika api terlalu besar, maka proses pemasakan dodol akan menghasilkan dodol yang kurang baik. Setelah matang, dodol kemudian dikemas dalam plastik dengan ukuran kecil. Setelahnya, dodol pepaya muda siap untuk dikemas dan dipasarkan. Awalnya bikin manisan dari pepaya muda. Terus kelamaan memang langsung kepikiran bikin dodol gitu ya. Ya coba ya kan. Setelah dicoba alhamdulillah enak gitu, banyak yang suka. Ya udah lanjut aja jadikan usaha. Untuk proses pembuatannya apa sih Kak? Untuk bahan dulu Kak, apa aja? Bahannya ya jelas utama bahannya pepaya muda ya. Terus gula, tepung ketan, santan, tambah agar-agar powder sedikit. Biasanya awalnya sih tetangga-tetangga, terus sekarang online. Ya. Di satu kotak ini 250 gram. Dijual 25.000. Yuzima juga mengaku dodol pepaya muda yang belum lama dirintis ini sudah dipesan dari dalam kota hingga ke provinsi tetangga, yakni Sumatera Utara, Jambi, hingga ke Pulau Jawa. Untuk harga kemasan dodol pepaya muda dengan ukuran 250 gram dijual oleh Yuzima dengan harga Rp25.000. Bagaimana saudara, tertarik untuk mencicipi dodol pepaya muda? Anda bisa datang langsung dan mencicipi dodol pepaya muda. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Taman ini bernama Taman Tuan Kadi yang berada di Kelurahan Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Pepohonan yang rindang membuat taman ini menjadi sejuk. Banyak muda-mudi datang untuk menikmati cantiknya taman, serta menikmati hembusan angin dari Sungai Siak. Banyak dari mereka sengaja datang untuk menghilangkan letih dan kejenuhan akibat rutinitas pekerjaan. Taman Tuan Kadi letaknya persis di bawah jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Zalin Muazzam Shah atau yang dikenal dengan Jembatan Siak 3. Di lokasi juga terdapat situs cagar budaya berupa halte terminal lama dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2018 silam. Salah satu pengunjung, Dea Intan Permatasari, mengaku baru pertama kali berkunjung ke Taman Tuan Kadi. Dirinya mengaku taman yang berada persis di pinggir Sungai Siak memiliki suasana yang bagus, bersih, adem, sejuk, serta bisa ngilangin kebosanan. Tempatnya bagus, bersih,
adem, sejuk, ya bisa ngilangin bosan di sini. Lumayan sih, seru. Kalau untuk masuk ke dalam tuh Ya, bayar nggak? masuknya nggak bayar, gratis. Jadi bebas kapanpun masuk di sini. Udaranya gimana? Udaranya sejuk, adem. Ia juga mengaku beberapa fasilitas tersedia, mulai dari kursi yang terbuat dari beton sebagai tempat santai, tempat berkumpul, hingga fasilitas kebersihan berupa tong sampah. Untuk menikmati Taman Tuan Ka di Pekanbaru, para pengunjung tidak dipungut biaya sedikit pun, alias gratis. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.